Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat memulai belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 12 dan salam equilibrium. Anak-anak yang biasanya kalian pada hari ini itu beristirahat di rumah, kita akan memulai kegiatan kita kembali, yaitu dengan belajar kembali, yaitu belajar, kalau pada hari ini itu belajar ekonomi. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui semua bahwa pelajaran ekonomi di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, untuk di kelas 12 itu pelajaran ekonominya akan sangat berbeda sekali dengan pada waktu kita belajar di kelas 10 dan kelas 12, dan gurunya pun juga berbeda. Ya, kalau tempo hari kalian ada yang diajar oleh Pak Rudi, Bu Asmining, kemudian ada yang Pak Mardiono. Nah, untuk kelas 12 karena kita akan belajar yang lebih spesifik lagi, kalian akan bertemu kembali dengan saya, yaitu Ibu Lulu Triwinarse. Nah, saya kira kalian sudah pada kenal semua nih. Namanya guru Man itu sudah kenal semua. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, ya, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa di dalam akuntansi pelajaran kelas 12 ini nanti kita akan belajar dengan dua perusahaan, yaitu bagaimana akuntansi yang ada di perusahaan jasa dan bagaimana akuntansi yang ada di perusahaan dagang. Nah, untuk semester yang pertama kita akan belajar di perusahaan jasa. Untuk bab yang pertama kita akan mempelajari tentang akuntansi sebagai sistem informasi dan persamaan dasar akuntansi. Karena kalian di kelas 11 masih belum kenal, ya, maka di sini perlu saya kenalkan terlebih dahulu, ya, yaitu akuntansinya. Ya, sebelum masuk di tahapan bagaimana akuntansi atau apa itu akuntansi, nah, setelah nanti kegiatan pembelajaran itu selesai, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan juga diharapkan dapat menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Ini yang perlu kalian catat. Kalian pahami bersama bahwa nanti setelah kegiatan pembelajaran saya harus bisa mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sekarang apa itu akuntansi? Kalian sering sekali mendengar kata akuntansi. Biasanya kalau sudah mendengar kata akuntansi untuk anak IPS itu agak takut. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah takut, kita akan belajar bersama-sama, ya, dengan yang benar, belajar yang benar. Oleh karena itu, maka sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran tiap transaksi yang dinyatakan dalam nilai uang. Jadi semua pencatatan, ya, nanti dari pencatatan ini dikelompokkan, di pengiktisaran, kemudian masuk di dalam suatu transaksi yang dinyatakan dalam nilai uang. Nah,
Tiap transaksi dicatat, kemudian hasilnya digunakan sebagai landasan untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi hasil pencatatan tadi ya bukan mencatat menyalin buku dari bukunya si A kemudian dicatat ke bukunya si B, itu bukan begitu ya, tetapi pencatatan ini nanti akan didasarkan pada suatu seni ya, seni pencatatan ya. Seni pencatatan itu berarti seni mencatat. Bagaimana seni mencatat itu? Yaitu mencatat atau menggolongkan ya dan meringkas analisis data yang bersifat keuangan di dalam suatu perusahaan. Nah, ada seni mencatat. Jadi ada pengelompokan nanti. Nah, nih. Nah, bagaimana dengan sistem informasi akuntansi? Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa sistem informasi ya ini akan beda dengan pengertian akuntansi yang tadi ya. Jadi sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jadi kalau untuk di pengertian tadi itu diperluas lagi, dimasukkan ke dalam suatu sistem, yaitu sistem informasi. Kegiatannya tetap yaitu mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, mengkomunikasikan, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa kita harus mempelajari akuntansi? Apa manfaat kita mempelajari akuntansi? Ada dua macam manfaat, yaitu manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum yaitu memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat. Yang akurat ini maksudnya yang dapat dipercaya ya, sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Nih, jadi informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan sekali ya, dalam suatu laporan keuangan. Untuk apa? Untuk mengambil suatu keputusan dengan tepat supaya tidak salah dalam pengambilan keputusannya. Maka diperlukan adanya suatu informasi keuangan. Nah, bagaimana manfaat secara khusus? Manfaat secara khusus itu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Jadi di sini lebih dikhususkan lagi. Kalau di sini secara umum itu adalah di pemakai laporan keuangan, manfaatnya ya. Kemudian secara khusus itu bermanfaat, informasi keuangan itu bermanfaat untuk bagaimana kita memperoleh laporan ya yang dapat dipercaya. Jadi memperoleh laba-labanya itu berapa, kemudian dapat digunakan untuk informasi tentang bagaimana kelanjutan dari suatu perusahaan. Ya, ini untuk manfaat dari informasi akuntansi. Siapakah pemakai informasi akuntansi tersebut? Pemakai informasi akuntansi itu ada dua, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal itu adalah pihak yang melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer, ya, manajer pemasaran, ada manajer di bagian produksi atau kepala bagian produksi, direktur keuangan. Nah, ini merupakan pemakai internal di dalam akuntansi suatu perusahaan. Nih, jadi ada direktur, ada manajer, itu sebagai pemakai internal. Sedangkan sebagai pemakai eksternal itu ada kreditur, ada pemerintah, calon investor,
pemasok. Saya ulang lagi bahwa pemakai eksternal itu terdiri dari kreditur, pemerintah, calon investor, pemasok atau supplier, pemilik atau pemegang saham, karyawan atau serikat pekerja, dan masyarakat. Itu adalah pemakai sistem informasi akuntansi. Dalam pemakai eksternal, ya, karena di sini ada kreditur. Siapa kreditur itu? Ya. Kreditor ini akan memakai informasi akuntansi itu untuk membuat suatu keputusan, yaitu apakah dia itu nanti akan membeli atau tidak terhadap saham perusahaan. Jadi informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan sekali oleh kreditur untuk menentukan apakah nanti dia itu membeli saham atau tidak. Nih. Kemudian untuk pemerintah. Nah, kenapa pemerintah itu membutuhkan informasi akuntansi? Nah, ini digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Jadi untuk menentukan berapa besar pajaknya, ini kalau pemerintah. Kemudian untuk calon investor, ya, ini juga sangat dibutuhkan sekali informasi tersebut, yaitu untuk menentukan apakah dia nanti mau menanamkan modalnya ke dalam perusahaan atau tidak, ya. Demikian juga untuk supplier, pemilik atau pemegang saham, karyawan. Karyawan itu misalnya begini, kalau kita sudah tahu bahwa di perusahaan A itu laporan keuangannya itu stabil, maka dia bisa pilih perusahaan itu untuk dimasuki. Tapi kalau dia misalnya mau melamar pekerjaan kemudian tidak tahu bagaimana laporan atau informasi keuangan yang ada di situ, maka bisa-bisa dia tidak tahu kalau perusahaan yang dimasuki itu akan gulung tikar. Nah, sehingga karyawan akan terjebak di sini. Kemudian masyarakat. Nah, kenapa masyarakat itu butuh informasi akuntansi? Ini berhubungan dengan lingkungan sekitar perusahaan. Akan berhubungan dengan lingkungan sekitar perusahaan. Jadi, apabila perusahaan itu kinerjanya baik, maka perusahaan akan memberikan manfaat sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Nih, kenapa pemakai informasi, sistem informasi itu ada pemakai internal dan juga ada pemakai eksternal. Ya. Selanjutnya, di dalam informasi akuntansi itu ada suatu karakteristik, ya. Ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Bagaimana sifat dari laporan keuangan ini menjadi karakteristik tersendiri. Jadi karakteristik itu ada sifat laporan keuangannya itu bagaimana, kemudian tujuan laporan keuangan itu bagaimana, sesuai apa enggak dengan standar keuangan, atau sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia atau tidak. Oleh karena itu, maka karakteristik kualitas informasi akuntansi itu meliputi relevan. Relevan ini artinya adalah ada hubungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Yang berikutnya ada dapat dimengerti. Jadi laporan keuangan itu dibuat untuk semuanya. Jadi yang bisa dimengerti. Nah, kemudian ada tepat waktu. Tidak boleh laporan keuangan itu ditunda-tunda. Jadi kalau sekarang harus selesai, sekarang tutup tahun, ya maka ini harus sudah selesai dikerjakan. Ini namanya tepat waktu. Kemudian daya banding, bisa dibandingkan, bisa diuji, ya ini diuji, dapat diuji dan dibandingkan.
Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, akan mengalami perkembangan atau tidak. Kemudian ada daya uji, ya. Ini kemudian setelah dibandingkan antara tahun yang kemarin, diuji kebenarannya. Setelah itu, nah, sifat laporan keuangan ini harus netral. Jadi tidak dibuat-buat, tidak berpihak kepada siapapun. Dan materialitas, ya, tentunya ini. Kemudian ada nilai prediksi. Nilai prediksi maksudnya laporan keuangan ini bisa digunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang. Ya. Nih, ini nah ini di bawahnya sama ini, ya. Nah. Kemudian di laporan keuangan, tujuan laporan keuangan ini disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan dan juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Nah, apa prinsip dasar akuntansi Indonesia? Prinsip dasar akuntansi itu meliputi prinsip biaya historis atau historical cost principles. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, revenue recognition principle, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, dan juga ada prinsip entitas ekonomi, economics entity principle, prinsip mempertemukan atau matching principle, dan yang terakhir adalah prinsip konsistensi atau consistency principle. Nah ini, jadi prinsip-prinsipnya. Prinsip biaya historis itu misalnya apa prinsip biaya historis? Nah, ini disesuaikan dengan historis itu kan sejarah, ya, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan sejarah yang ada. Misalnya pada tanggal 1 menerima uang saku dari orang tua. Kemudian tanggal 2 dibelanjakan, saya membeli keripik pisang misalnya. Kemudian tanggal 3 saya membayar SPP. Nah, dalam pembukuannya, di dalam laporan akuntansinya itu harus disesuaikan dengan tanggalnya. Tidak boleh akuntansi itu dimulai dari tanggal 31 dulu, kemudian tanggal 29, kemudian tanggal 28. Tetapi harus sesuai dengan historisnya. Jadi kalau tanggal 1 ada suatu kegiatan, maka tanggal 1 ini harus dicatat. Tanggal 2 tidak ada kegiatan, ya tanggal 2 tidak usah dicatat. Ganti tanggal berikutnya, tanggal 3 dan seterusnya. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Ya, prinsip pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan yang akan diterima, ya, itu berapa, itu harus kita catat, ya, sesuai dengan pendapatan yang diterima. Tidak boleh pendapatannya hanya 1.000 kemudian ditulis 1 juta karena menulisnya lebih nolnya. Nah, ini tidak boleh, harus disesuaikan. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh. Maksudnya pengungkapan penuh, segala sesuatu yang ada, yang terjadi, yang ada hubungannya dengan keuangan harus semuanya tercatat dan digolongkan sesuai dengan pengertian akuntansi tadi, yaitu sistem pencatatan, pengelompokan, ya, pengiktisaran, ya, ini harus ada semuanya. Yang keempat ada prinsip entitas ekonomi. Nah, entitas, ya, entitas ini, ya, jadi harus sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, ya. Kemudian prinsip mempertemukan ini maksudnya menggolongkan sesuai dengan golongannya. Misalnya yang termasuk harta itu apa saja, yang termasuk utang itu apa saja. Nah, ini harus disatukan, dipertemukan, ya. Ya. Yang terakhir prinsip konsistensi, ya, harus konsisten. Tidak boleh sekarang dikerjakan, besok tidak dikerjakan.
Tapi di dalam prinsip dasar akuntansi, pekerjaan keuangan itu harus, saya ulang lagi, bahwa pekerjaan di prinsip konsisten ini harus dilakukan secara terus-menerus, konsisten, tidak boleh lobang-lobang, ya, harus disesuaikan. Nah, apa bidang-bidang akuntansi? Nah, sekarang bidangnya. Kalau tadi itu ada prinsip, sekarang ada bidang akuntansi. Apa bidang akuntansi yang harus kita pelajari? Bidang akuntansi itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada akuntansi keuangan atau disebut juga dengan financial accounting. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan, auditing, accounting, akuntansi biaya, cost accounting, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, akuntansi anggaran, budgeting accounting, akuntansi perpajakan, tax accounting, akuntansi sektor publik atau public sector accounting, dan sistem akuntansi atau accounting system. Nah, dari bidang-bidang ini, apa yang harus dipelajari di bidang-bidang ini atau apa yang harus dikerjakan menjadi bagian tugas dari bidang-bidang ini, silakan kalian baca buku akuntansinya, ya, apa yang merupakan tugas dari masing-masing bidang akuntansi ini. Silahkan kalian pelajari di rumah, kamu buka lagi bagaimana akuntansi keuangan itu, apa yang harus dilakukan di situ, kemudian bagaimana dengan akuntansi pemeriksaan, dan seterusnya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk berikutnya silahkan kalian nanti baca persamaan dasar akuntansi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan melalui WA, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.